Tidak semua rumah menyambut penghuninya dengan hangat. Ada rumah yang ketika pintunya dibuka, udara di dalamnya terasa seperti belum pernah disentuh kehidupan. Seolah waktu berhenti di sana diam, menunggu, tanpa pernah benar-benar pergi. Kesan itulah yang pertama kali dirasakan Naya ketika ia berdiri di halaman rumah baru keluarganya. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup untuk mereka berempat. Cat dindingnya krem pucat, sedikit mengelupas di sadet-sadet jendela. Halamannya sempit namun bersih, dengan tanah berwarna lebih gelap dibanding tanah di sekitar rumah tetangga. Pak Arman berdiri di samping pagar, memandangi bangunan itu dengan rasa puas, murah. Tapi bangunannya masih kuat, katanya. Kesempatan seperti ini jarang datang. Burina tersenyum tipis. Walau matanya menyapu halaman dengan keraguan yang sulit disembunyikan. Lingkungannya sepi, ujarnya pelan. Pak Arman mengangguk. Justru itu bagus. Tenang, tidak bising. Namun bagi Naya, kesunyian itu terasa berbeda. Bukan tenang, melainkan kosong. Seperti sesuatu yang pernah ada di sini, lalu pergi dengan terburu-buru, atau dipaksa pergi. Pintu depan berderit panjang ketika dibuka. Suara itu bergema terlalu lama. Salsa langsung memegang tangan ibunya. Kenapa suaranya seperti rumah kosong? Bisiknya. Pak Arman tertawa kecil. Karena memang lama tidak dihuni. Udara di dalam rumah terasa dingin. Meskipun matahari siang cukup terik, bau lembab menyambut mereka bukan bau jamur biasa, melainkan aroma tanah basah setelah hujan yang tertahan terlalu lama. Burina menutup hidungnya sebentar. Kita harus sering buka jendela nanti. Ruang tamu kosong, tanpa perabot. Langkah kaki mereka menimbulkan gema halus di lantai keramik. Naya melangkah pelan, memperhatikan setiap sudut. Tidak ada debu tebal, tidak ada sarang laba-laba berlebihan. Rumah ini tampak terawat, namun terasa tidak dihuni. Perasaan aneh itu menempel seperti udara dingin di kulit. Tangga menuju lantai 2 berada di sisi kanan ruang tamu. Tangga beton yang dilapisi keramik putih kusam. Naya menaiki satu anak tangga, lalu berhenti. Telapak kakinya terasa dingin. Ia menunduk. Permukaan tangga itu lembab, seperti baru saja terkena air. Padahal tidak ada jejak air menetes dari atas. Naya, kenapa berhenti? Tanya ibunya, basah. Jawab Naya pelan. Pak Arman menyentuh tangga itu. Mungkin Bun, rumah lama memang begitu. Namun ketika Naya menatap ujung tangga di lantai atas, ia merasa seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Dan mundur perlahan, ia tidak melihat siapapun. Tetapi perasaan diawasi muncul, begitu nyata. Kamar-kamar di lantai 2 cukup luas. Jendela menghadap deretan atap rumah tetangga yang berjajar jauh. Anginnya bagus, kata Burina. Namun angin tidak benar-benar terasa. Udara di lantai 2 lebih dingin dibanding lantai bawah. Salsa berlari kecil menuju kamar mandi. Aku mau lihat dulu. Pintu kamar mandi berwarna putih kusam. Ketika dibuka, bau air tergenang langsung menyebar. Klak, klak, klak. Suara air jatuh terdengar jelas. Padahal keran tertutup rapat. Salsa menatap ke dalam. Lantainya basah. Pak Arman mendekat, memeriksa. Pipa lama mungkin bocor kecil, namun genangan air itu berkumpul tepat di tengah lantai. Seperti seseorang baru saja berdiri di sana dengan kaki basah. Burina menelan ludah. Kita bersihkan nanti, menjelang sore. Mereka mulai memindahkan barang-barang. Tetangga sekitar tidak banyak terlihat. Hanya 1-2 orang yang melintas tanpa banner-banner menatap rumah itu. Seorang bapak tua berhenti sebentar di ujung jalan, memandangi mereka dari kejauhan. Tatapannya bukan ramah, melainkan ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi memilih pergi. Pak Arman tidak terlalu memedulikannya. Kita akan baik-baik saja di sini, katanya. Namun saat matahari mulai turun, kesunyian berubah menjadi lebih berat. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga. Tidak ada suara anak bermain. Tidak ada suara kendaraan lewat. Seolah rumah itu berdiri terpisah dari kehidupan di sekitarnya.
Malam pertama datang terlalu cepat. Lampu-lampu menyala, tetapi cahaya terasa redup. Seperti tertelan dinding, Burina memasak sederhana di dapur. Aroma tumisan bawang menyebar, berusaha mengusir bau tanah lembab yang masih tersisa. Salsa duduk dekat ibunya. Aku tidak suka rumah ini kalau malam. Baru juga malam pertama, kata Burina lembut. Namun ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Sekitar pukul 10 malam, rumah menjadi sangat sunyi. Pak Arman sudah tertidur. Salsa ikut terlelap. Naya masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar. Ada perasaan asing yang membuat matanya sulit terpejam. Lalu ia mendengar sesuatu. Langkah pelan dari arah tangga. Tap, tap. Ia menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Sunyi. Beberapa detik. Kemudian, suara seperti kain bergesekan. Naya duduk perlahan, pintu kamar tertutup. Tidak ada bayangan di celah bawah pintu, tidak ada suara lagi. Namun, udara di kamar terasa semakin dingin. Ia menarik selimut hingga menutupi bahu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya suara rumah tua yang menyesuaikan suhu malam. Namun jauh di dalam dadanya, rasa tidak nyaman itu tidak mau pergi. Di kamar sebelah, Burina terbangun tanpa sebab. Ia merasa seperti mendengar sesuatu mengalir. Air. Ia duduk, mendengarkan. Klak, klak, klak. Suara itu berasal dari lantai atas. Padahal kamar mandi ada tepat di seberang kamar anak-anak. Ia ingin bangun memeriksa. Namun tubuhnya terasa berat. Seolah udara menekan dadanya. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Sunyi kembali. Tetapi ia tidak bisa tidur lagi. Menjelang dini hari, angin tiba-tiba berhembus pelan melalui ventilasi. Bau tanah basah kembali muncul, lebih kuat, lebih pekat, seperti tanah yang baru digali. Naya terbangun sejenak. Ia merasa rumah itu. Bernapas, dindingnya mengembuskan udara dingin, lantainya menyimpan kelembapan yang tidak wajar. Dan di suatu tempat yang tidak dapat ia lihat, sesuatu sedang menunggu, bukan menunggu untuk pergi, melainkan menunggu mereka tinggal lebih lama. Pagi datang dengan cahaya pucat. Pak Arman tampak segar. Tidur nyenyak, katanya. Salsa mengangguk, meski matanya masih sayu. Burina hanya tersenyum tipis. Naya tidak berkata apa-apa. Ia menatap tangga menuju lantai 2. Permukaannya kering, seolah tidak pernah basah. Seolah semalam hanyalah perasaan. Namun, ketika ia berbalik menuju ruang tamu, ia mencium bau tanah lembab lagi singkat, samar, lalu menghilang. Dan tanpa alasan yang jelas, bulu kuduknya meremang. Rumah itu diam, terlalu diam, seperti menahan sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang belum memperlihatkan diri. Belum. Pagi kedua di rumah baru itu datang tanpa suara. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara kendaraan berangkat kerja. Bahkan angin pun seperti enggan melewati halaman. Pak Arman sudah bersiap berangkat lebih awal. Ia berdiri di ruang tamu sambil merapikan kerah kemeja. Wajahnya tampak ringan seolah malam pertama berlalu tanpa gangguan apapun. Rumah ini membawa keberuntungan, katanya, dekat tempat kerja. Lingkungannya tenang, Burina mengangguk. Tetapi matanya tampak kurang tidur. Ayah pulang jangan terlalu malam, katanya pelan. Pak Arman tersenyum. Kenapa? Takut. Burina tidak menjawab. Ia sendiri tidak yakin apa yang membuatnya gelisah. Setelah Pak Arman pergi, rumah kembali tenggelam dalam kesunyian yang tebal. Naya sedang menyapu ruang tamu ketika aroma tanah lembab kembali tercium. Bukan bau menyengat, melainkan samar, seperti tanah basah yang tersembunyi di bawah lantai. Ia berhenti menyapu, mendengarkan, sunyi. Tidak ada apa-apa, ia melanjutkan pekerjaannya. Tetapi perasaan diawasi tetap menempel di punggungnya. Sekitar pukul 10 pagi, Salsa naik ke lantai 2 untuk mengambil buku gambar. Beberapa detik kemudian, "Ma!" teriakannya memecah kesunyian. Burina berlari ke tangga. Ada apa? Salsa berdiri di anak tangga paling atas. Wajahnya pucat, basah lagi.
Burina menunduk. Tangga itu kembali lembab. Bukan hanya satu anak tangga, melainkan beberapa bagian. Seperti air merembes dari atas. Ia menyentuh permukaannya. Dingin, bukan sekadar lembab. Seperti air yang baru saja dituangkan. Padahal tidak ada suara air sebelumnya. Kamu tumpahin air? Tanya Burina. Salsa menggeleng cepat. Aku belum masuk kamar. Naya ikut naik perlahan. Jejak lembab itu berhenti tepat di lantai atas. Seperti seseorang berdiri di sana terlalu lama. Kamar mandi kembali menjadi sumber keganjilan. Lantai yang semalam dikeringkan kini basah lagi. Genangan tipis membentuk lingkaran tak beraturan. Keran tertutup, pipa tidak menetes. Tidak ada air dari ember. Burina menatap genangan itu lama. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah air itu bukan berasal dari kebocoran, melainkan dari sesuatu yang datang membawa kelembapan bersamanya. Ia cepat-cepat mengepel lantai. Jangan naik ke atas sendirian dulu, katanya. Salsa langsung mengangguk. Siang hari terasa panjang dan sunyi. Naya mencoba membaca buku di ruang tamu, tetapi matanya terus teralih ke arah tangga setiap beberapa menit. Ia merasa mendengar sesuatu, bukan langkah, bukan suara benda, hanya kesan, kehadiran, seperti seseorang berdiri diam di luar pandangan. Menjelang sore, awan mendung berkumpul tanpa hujan. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Burina sedang menyiapkan makan malam ketika suara kursi dapur bergeser pelan. Grik, ia menoleh cepat. Kursi itu diam. Ia menarik napas, mencoba tenang. Mungkin lantainya tidak rata, gumamnya. Namun, beberapa detik kemudian, kulkas bergetar halus, lalu sunyi kembali. Saat Pak Arman pulang, suasana rumah terasa berbeda, lebih berat. Ia melepas sepatu di dekat pintu. Kok dingin sekali di dalam, katanya. Burina berhenti sejenak. Kamu juga merasa? Pak Arman mengangguk. Mungkin ventilasi terlalu banyak. Ia mencoba terdengar santai, tetapi tangannya mengusap lengan sendiri. Malam datang bersama gerimis tipis. Tetes air hujan memukul atap dengan ritme pelan. Suasana itu seharusnya menenangkan. Namun, di dalam rumah, suara lain mulai terdengar. Klak, klak, klak. Pak Arman mengangkat kepala. Kamu dengar? Burina mengangguk pelan. Suara itu berasal dari lantai atas. Ia berdiri. Aku cek. Pak Arman menaiki tangga. Langkahnya berhenti di tengah. Tangga kembali basah. Ia menatap ke atas. Lampu lantai 2 menyala redup. Suara tetesan air semakin jelas. Klak, klak, klak. Ia mencapai kamar mandi. Mendorong pintu. Lantai kering. Tidak ada air. Suara tetesan berhenti seketika. Pak Arman berdiri diam beberapa detik, lalu menggeleng. Mungkin dari atap, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri sendiri. Malam semakin larut, hujan berhenti. Rumah kembali tenggelam dalam kesunyian. Pukul 11,47. Salsa terbangun. Ia ingin ke kamar mandi. Ia menggoyang bahu kakaknya, Kak. Temenin. Naya mengangguk setengah sadar. Mereka berjalan menuju kamar mandi, lantai 2. Lampu lorong menyala pucat. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Salsa berhenti mendadak, Kak. Apa? Salsa menunjuk tirai shower. Di balik tirai plastik buram itu, terlihat bayangan kaki. Diam. Seolah seseorang berdiri menghadap dinding. Naya menelan ludah. Kamar mandi kosong. Salsa menggenggam lengannya. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri. Naya memberanikan diri membuka tirai. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun lantai di dalam shower basah. Air mengalir tipis menuju lubang pembuangan. Salsa langsung menangis. Aku lihat kaki tadi. Aku lihat. Naya menariknya keluar, menutup pintu. Mereka berlari kembali ke kamar. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Burina mendengar langkah pelan di atas langit-langit. Pak Arman terbangun beberapa kali tanpa sebab. Naya menatap pintu kamar hingga subuh. Dan Salsa tidur sambil memegang erat lengan kakaknya.
Menjelang pagi, bau tanah basah kembali memenuhi udara. Lebih pekat, lebih nyata, seperti tanah yang baru dibuka dari kedalaman. Dan untuk pertama kalinya, sejak mereka pindah, rumah itu tidak lagi terasa kosong, melainkan terisi oleh sesuatu yang perlahan mulai bergerak. Keesokan paginya, tangga tampak kering, kamar mandi bersih, tidak ada genangan air. Seolah semua kejadian malam tadi hanyalah mimpi buruk bersama. Namun ketika Burina membuka pintu dapur belakang, ia menemukan sesuatu. Jejak kaki basah, kecil, mengarah dari luar pintu dan berhenti tepat di ambang dapur. Tanpa jejak kembali, Burina membeku. Udara di sekitarnya terasa dingin dan di belakangnya, rumah itu kembali sunyi, terlalu sunyi. Pagi itu, rumah kembali tampak seperti bangunan biasa. Cahaya matahari masuk melalui jendela dapur, memantul lembut di lantai keramik. Suara sendok beradu dengan piring terdengar normal. Bahkan burung gereja sempat hinggap di pagar depan, berkicau singkat sebelum terbang lagi. Namun bagi Burina, tidak ada yang terasa benar-benar normal sejak ia menemukan jejak kaki basah di ambang pintu dapur. Jejak itu telah menghilang setelah ia mengepel lantai. Tidak meninggalkan noda, tidak meninggalkan bekas. Tetapi bayangan jejaknya masih tertinggal di pikirannya. Jejak yang masuk, bukan keluar. Naya duduk di ruang tamu dengan buku terbuka di pangkuannya. Tetapi matanya tidak benar-benar membaca. Sejak semalam, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar perasaan diawasi, melainkan perasaan bahwa ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Tanpa suara, tanpa bentuk, dan hanya terlihat ketika tidak sengaja tertangkap oleh sudut mata. Ia menoleh cepat ke arah tangga. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia yakin barusan melihat sesuatu bergerak. Cepat, seperti bayangan yang mundur. Siang hari berlalu dengan lambat. Pak Arman pergi bekerja seperti biasa. Ia mulai terlihat sedikit lebih pendiam dibanding hari pertama. Saat sarapan tadi, ia sempat berkata, "Semalam aku seperti mendengar orang berjalan di atas atap." Ia mengatakannya sambil tertawa kecil. Mencoba terdengar santai, namun tidak seorang pun di meja makan yang tertawa. Sekitar pukul 2 siang, Naya naik ke lantai 2 untuk mengambil pakaian yang sudah kering. Udara di atas terasa lebih dingin dibanding lantai bawah. Ia membuka lemari, mengambil baju, menutup pintu lemari, dan saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di cermin, sosok gelap, seperti bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Naya langsung menoleh. Kosong, lorong sepi. Ia kembali menatap cermin, tidak ada apa-apa. Naya memegang lengannya sendiri. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya bayangan lemari, pantulan cahaya, atau matanya lelah. Namun, ketika ia melangkah keluar kamar, ia kembali melihat sesuatu bergerak di ujung lorong, cepat. Seperti seseorang membungkuk lalu mundur ke balik dinding. Menjelang sore, Salsa sedang menggambar di ruang tamu. Ia menggambar rumah dengan krayon merah muda. Di samping rumah, ia menggambar sebuah bentuk hitam tinggi. Burina memperhatikan. "Itu siapa?" Salsa menjawab tanpa ragu. "Yang tinggal di atas." Tangan Burina berhenti. "Di atas mana?" Salsa menunjuk langit yang jalan malam-malam. Burina tidak bertanya lagi. Ia merasakan dingin menjalar dari tengkuk hingga punggung. Langit berubah kelabu menjelang maghrib. Udara terasa semakin berat. Aroma tanah lembab muncul lagi. Lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Seperti tanah basah yang baru digali dari kedalaman. Burina menutup jendela dapur. Namun, bau itu tetap ada. Seolah berasal dari dalam rumah. Saat Pak Arman pulang, ia berhenti di depan pintu beberapa detik sebelum masuk. "Aneh," katanya. "Apa? Aku merasa seperti ada yang berdiri di jendela tadi." Naya dan Burina saling berpandangan. "Siapa?" tanya Burina. Pak Arman menggeleng. "Mungkin bayangan pohon." Padahal tidak ada pohon besar di halaman. Malam tiba. Lampu lorong lantai 2 berkedip sekali sebelum stabil. Naya memperhatikan.
Kedipan itu terlalu lambat untuk sekadar gangguan listrik. Seperti seseorang menekan saklar dari tempat yang tidak terlihat. Ia mengalihkan pandangan, berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh. Sekitar pukul 10 malam, Burina sedang melipat pakaian di kamar. Ketika ia melihat sesuatu bergerak di balik pintu, bayangan melintas pelan seperti seseorang berjalan melewati lorong. Ia membuka pintu cepat, lorong kosong, lampu menyala pucat. Tidak ada suara langkah, namun udara terasa lebih dingin. Ia menutup pintu perlahan. Tangan kirinya bergetar di kamar anak-anak. Salsa tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur, Kak. Naya menoleh. Apa? Salsa menatap sudut kamar. Ada yang berdiri di situ tadi. Naya mengikuti arah pandang adiknya. Sudut kamar kosong. Namun bayangan di sana tampak lebih gelap dibanding bagian lain ruangan. Seolah cahaya enggan menyentuh sudut itu. Naya menarik napas panjang. Tidak apa-apa, tidur saja. Namun ia sendiri tidak berani memejamkan mata. Menjelang tengah malam, rumah tenggelam dalam kesunyian yang pekat. Lalu, tap, tap, tap. Langkah pelan terdengar dari lorong lantai 2. Bukan langkah cepat, bukan langkah manusia yang berjalan biasa, melainkan langkah berat yang diseret perlahan. Seperti seseorang berjalan sambil membungkuk. Suara itu berhenti, tepat di depan kamar anak-anak. Naya menahan napas, bayangan tipis terlihat di celah bawah pintu. Tidak bergerak, diam, seolah berdiri, menunggu. Waktu terasa berhenti. Beberapa detik, beberapa menit. Lalu bayangan itu perlahan menjauh. Langkah menyeret kembali terdengar. Menjauh menuju ujung lorong dan menghilang. Dini hari datang bersama udara yang semakin dingin. Bau tanah basah memenuhi kamar. Naya memejamkan mata. Tetapi perasaan itu semakin jelas. Rumah ini tidak kosong. Dan apapun yang berjalan di lorong tadi malam tidak lagi bersembunyi sepenuhnya. Ia mulai menunjukkan dirinya sedikit demi sedikit, seolah menunggu mereka menyadari keberadaannya. Pagi hari, Pak Arman menemukan sesuatu di depan pintu utama. Tanah kering yang biasanya rata, kini tampak retak tipis. Seperti tanah yang pernah digali lalu ditutup kembali. Ia menginjaknya. Tanah itu terasa lebih lembek dibanding bagian lain halaman. Aneh. Gumamnya dari dalam rumah. Aroma tanah basah kembali tercium. Lebih kuat, lebih dalam. Seolah berasal dari perut bumi. Dan untuk pertama kalinya, Pak Arman merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Rumah ini berdiri di atas sesuatu yang tidak ingin dilupakan. Sejak pagi itu, rumah tidak lagi terasa sekadar sunyi. Ada sesuatu yang berubah, bukan suara, bukan penampakan yang jelas, melainkan rasa kehadiran yang menetap, seperti seseorang berdiri di ruangan lain. Mendengarkan, menunggu, tanpa pernah terlihat. Pak Arman berangkat kerja dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Ia tidak banyak bicara saat sarapan. Tangannya beberapa kali berhenti di udara, seolah hendak mengatakan sesuatu. Tetapi ia urungkan, pintu tertutup. Kesunyian kembali turun, dan kali ini terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Burina mencoba mengusir suasana dengan membersihkan rumah. Ia membuka semua jendela. Cahaya pagi masuk, tetapi tidak membawa kehangatan. Udara tetap dingin dan lembab. Bau tanah basah samar-samar masih ada. Ia mengepel lantai dapur, mengelap meja, menata ulang peralatan masak. Ia ingin rumah ini terasa hidup, normal, dihuni. Namun setiap kali ia berhenti bergerak, kesunyian kembali menekan telinga. Seperti rumah ini menolak suara manusia. Sekitar pukul 11 siang, bunyi kecil terdengar dari dapur. Ting, Burina menoleh. Sendok di atas meja bergeser sedikit, dia membeku. Mungkin karena meja licin, ia mendekat. Menaruh sendok itu lebih ke tengah, kembali ke wastafel. Baru beberapa detik, ting. Sendok itu jatuh ke lantai. Burina menatapnya lama. Jatuhnya terlalu lurus, seperti didorong. Ia memungut sendok itu tanpa berkata apa-apa. Tangannya terasa dingin di ruang tamu. Naya mencoba menonton televisi.
Namun suara dari layar terasa jauh dan tidak nyata. Sesekali ia melihat bayangan bergerak di ujung koridor menuju dapur. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun perasaan diawasi semakin jelas. Ia mematikan televisi. Kesunyian kembali menguasai rumah menjelang siang. Salsa duduk di meja makan menggambar lagi. Kali ini ia menggambar dapur di sudut gambar. Ia menambahkan bentuk hitam kecil di bawah meja. Naya memperhatikannya. Itu apa? Salsa menjawab pelan yang duduk waktu Mama masak. Naya tidak langsung menanggapi. Duduk di mana? Salsa menunjuk ruang kosong di bawah meja makan. Di situ, Naya merasakan dingin merambat di tengkuknya. Ia menoleh ke bawah meja, kosong. Namun, bayangan di sana tampak lebih gelap dibanding area lain. Sore hari datang bersama langit mendung, udara terasa berat. Burina sedang menyiapkan makan malam ketika ia mendengar suara kursi bergeser. Creak. Ia menoleh cepat. Kursi di meja makan bergerak perlahan. Mundur beberapa sentimeter. Berhenti. Tidak ada angin. Tidak ada getaran. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup keras. Ia berdiri terpaku beberapa detik. Lalu menarik kursi itu kembali ke tempatnya. Tangannya gemetar saat Pak Arman pulang. Hujan rintik mulai turun. Ia masuk ke rumah dan berhenti sejenak di ambang pintu dapur. Kamu tadi keluar? Tanyanya. Tidak. Pak Arman menunjuk lantai dekat pintu belakang. Jejak tanah lembab tampak samar. Seolah seseorang berdiri di sana dengan kaki kotor. Namun jejak itu hanya satu. Tidak ada langkah datang. Tidak ada langkah pergi. Burina meremas ujung bajunya. Kita harus sering bersih-bersih. Pak Arman tidak menjawab. Malam tiba bersama hujan yang semakin deras. Suara air di atap berpadu dengan kesunyian di dalam rumah. Aroma tanah basah kini terasa lebih pekat. Seperti tanah yang baru digali dan dibasahi hujan. Burina mematikan kompor. Saat ia berbalik, tutup panci bergetar pelan. Dah. Ia menatapnya. Getaran itu berhenti. Ia melangkah mundur perlahan. Perutnya terasa dingin. Sekitar pukul 9 malam. Listrik sempat meredup. Lampu berkedip sekali. 2 kali. Lalu stabil kembali. Namun setelah kedipan itu, dapur terasa berbeda. Lebih gelap. Lebih sempit. Seperti bayangan di sadit-sadit ruangan menjadi lebih pekat. Naya sedang mengambil air minum ketika ia mendengar suara pelan dari bawah meja makan. Gesekan. Seperti kain diseret. Dia membeku. Menunduk perlahan. Gelap. Tidak ada apa-apa. Namun udara di bawah meja terasa lebih dingin dibanding ruangan lain. Ia mundur, menahan napas. Menjelang pukul 11 malam, semua orang bersiap tidur. Hujan berhenti. Kesunyian kembali turun. Burina memeriksa dapur untuk terakhir kali. Semua peralatan rapi. Kompor mati. Lampu dimatikan. Ia hendak pergi ketika ting, suara sendok jatuh terdengar jelas dari meja. Ia menoleh cepat. Sendok yang tadi tersimpan di rak kini tergeletak di atas meja. Ia yakin telah menyimpannya. Ia yakin ia mundur selangkah. Dan saat ia berbalik menuju lorong, suara kursi bergeser pelan terdengar di belakangnya. Krik. Burina tidak menoleh lagi. Ia berjalan cepat menuju kamar. Malam semakin dalam. Rumah tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Lalu dari dapur, suara pelan mulai terdengar. Geser kursi, tentang sendok. Ketukan ringan pada meja, seperti seseorang sedang makan sendirian. Perlahan, tenang, tanpa tergesa. Naya membuka mata dalam gelap. Ia mendengar suara itu jelas. Irama logam beradu, gesekan kursi. Dan sesuatu yang terdengar seperti napas berat. Ia menarik selimut hingga ke dagu. Tidak berani bergerak. Di kamar orang tua, Pak Arman juga terbangun. Ia mendengarkan, wajahnya menegang. Ia hendak bangun, namun Burina meraih lengannya. Jangan, bisiknya. Suara dari dapur terus berlanjut beberapa menit.
lalu berhenti bersamaan, sunyi kembali, seolah tidak pernah ada apa-apa. Dini hari datang bersama udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Bau tanah basah memenuhi rumah, lebih pekat, lebih dalam, seolah berasal dari bawah lantai, seolah tanah di bawah rumah ini mulai terbuka. Pagi hari, Burina menemukan meja makan dalam keadaan sedikit bergeser. Satu kursi menghadap arah berbeda, sendok berada di lantai. Padahal ia yakin telah merapikannya. Tidak ada satupun dari mereka yang mengaku menyentuhnya. Pak Arman berdiri lama di dapur, menatap meja, menatap kursi, menatap lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mencari penjelasan, tidak mencoba bersikap rasional, karena rumah itu kini tidak lagi sekadar sunyi. Rumah itu seolah dihuni oleh sesuatu yang tidak pernah pergi, dan dapur mereka tidak pernah benar-benar kosong. Hujan semalam meninggalkan udara dingin yang menempel pada dinding rumah. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari tampak pucat, seperti tersaring oleh sesuatu yang tak terlihat. Lantai dapur masih terasa lembab, meskipun telah dikeringkan berkali-kali. Pak Arman duduk lama di meja makan sebelum berangkat kerja. Cangkir kopinya sudah kosong, tetapi ia tetap memegangnya. "Aku mimpi aneh," katanya akhirnya. Burina berhenti menuang teh. "Mimpi apa?" Pak Arman menghela napas. "Aku berdiri di halaman, dan tanah di bawah kakiku bergerak, seperti ada orang di dalamnya. Tidak ada yang menanggapi, karena tidak ada yang terdengar seperti mimpi. Setelah ia pergi, rumah kembali tenggelam dalam kesunyian yang kini terasa lebih dalam. Bau tanah basah tidak lagi samar, aroma itu menetap, seolah berasal dari sela-sela lantai. Naya sedang menyapu ketika ia merasakan getaran halus di telapak kaki. Ia berhenti, getaran itu hilang. Ia menempelkan telapak kakinya ke lantai lagi. Diam, namun ada sensasi aneh, seolah lantai menyimpan sesuatu yang bergerak perlahan jauh di bawahnya. Ia mundur tanpa sadar, sekitar pukul 10 pagi. Salsa duduk di ruang tamu memeluk bonekanya. "Ia tampak gelisah, Kak," bisiknya. "Apa?" Salsa menunduk. "Ada yang panggil aku semalam." Naya merasakan dingin merambat di punggungnya. "Siapa?" Salsa menggeleng, suaranya dari bawah tempat tidur. Naya menelan ludah. "Apa katanya?" Salsa menjawab sangat pelan. "Namaku, menjelang siang." Burina memutuskan berbicara dengan tetangga. Ia berjalan ke rumah di ujung jalan, tempat seorang ibu parubaya sedang menyapu halaman. Wanita itu tersenyum sopan. Namun ketika Burina menyebut alamat rumahnya, senyum itu memudar. "Oh, rumah itu." Burina menunggu. Wanita itu ragu-ragu. "Dulu tanahnya milik Pak Surya," katanya pelan. "Tanah wakaf. Katanya akan dijadikan musola kecil." Burina menahan napas. Lalu dijual diam-diam. Ada yang membangun rumah, tapi tidak lama dihuni. "Kenapa?" Wanita itu menatap jalan, seolah takut didengar. Orang-orang bilang, tanah itu tidak pernah benar-benar dikosongkan. Angin berhembus pelan, bau tanah basah tiba-tiba terasa lebih kuat. Burina pamit pulang dengan langkah kaku. Siang itu, awan gelap berkumpul tanpa hujan. Udara terasa berat. Naya duduk di kamar, mencoba membaca. Ketika ia mendengar suara pelan dari bawah lantai. Bukan suara ketukan, bukan suara hewan, melainkan suara gesekan lambat, seperti tanah yang digeser dari dalam. Ia menahan napas, suara itu berhenti. Namun jantungnya tidak. Menjelang sore, Salsa tertidur di sofa. Dalam tidurnya, ia bergumam. Burina yang sedang melipat pakaian mendekat. Salsa berbisik, "Jangan panggil aku lagi." Tubuhnya menggigil meskipun udara tidak terlalu dingin. Burina menyentuh dahinya. Normal. Namun bibir Salsa terus bergerak. "Aku di sini, bukan di bawah." Burina menarik tangannya perlahan. Perasaan takut mulai merambat lebih dalam dari sebelumnya. Pak Arman pulang lebih awal. Wajahnya tegang. "Tanah di halaman depan becek padahal tidak hujan," katanya. Mereka keluar bersama.
Tanah di dekat pagar tampak lebih gelap, lebih lembek. Seperti baru digali dan dipadatkan kembali. Pak Arman menusukkan ujung kayu ke tanah. Kayu itu masuk lebih dalam dari seharusnya. Ia menariknya kembali. Ujung kayu basah oleh tanah hitam pekat. Bau lembab yang kuat naik ke udara. Tidak ada yang berbicara. Malam datang dengan cepat, lampu-lampu menyala. Namun, cahaya terasa redup dan tenggelam di sadit-sadit ruangan. Saat makan malam, tidak ada yang banyak bicara. Sesekali terdengar suara tetesan air dari arah yang tidak jelas. Klak, 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 padahal semua keran tertutup. Sekitar pukul 10 malam, Naya sedang berbaring ketika ia mendengar sesuatu. Bisikan sangat pelan, nyaris seperti napas. Naya. Ia membuka mata, kamar gelap. Salsa tertidur di sampingnya. Ia duduk perlahan, mendengarkan, sunyi. Ia hampir berbaring kembali ketika suara itu datang lagi, lebih dekat. Naya. Ia menoleh ke arah bawah tempat tidur. Gelap. Namun udara di sana terasa lebih dingin. Ia menarik kakinya naik ke atas kasur. Menahan napas, suara itu menghilang. Di kamar orang tua, Burina terbangun dengan jantung berdegup keras. Ia yakin mendengar seseorang memanggil namanya. Dari bawah lantai, Rinat. Suara itu berat, serak, seperti berasal dari tanah yang penuh air. Ia memegang tangan suaminya. Mas, kamu lengkar. Pak Arman membuka mata perlahan. Ia tidak menjawab, karena ia juga mendengarnya. Menjelang tengah malam, rumah menjadi sangat dingin. Bau tanah basah berubah lebih tajam. Seperti tanah kuburan yang baru dibuka. Dari bawah lantai ruang tamu, terdengar suara pelan. Srek, srek, srek. Seperti sesuatu merayap perlahan, mencari jalan keluar. Pak Arman duduk di tepi tempat tidur. Napasnya berat. Ia tidak lagi mencoba bersikap rasional. Karena suara itu nyata dan berasal dari bawah rumah mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, semua suara berhenti bersamaan. Kesunyian turun kembali. Namun, kesunyian itu tidak lagi kosong, melainkan penuh penantian. Seolah sesuatu di bawah tanah baru saja bergerak, dan kini beristirahat sebelum mencoba bangkit kembali. Pagi hari datang dengan udara lembab yang tidak biasa. Ketika Burina membuka pintu depan, ia tertegun. Retakan tanah di halaman kini membentuk garis tipis memanjang menuju pondasi rumah, seperti jalur, seperti sesuatu dari dalam bumi mencoba mencapai bangunan di atasnya. Pak Arman berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Rumah ini berdiri di atas sesuatu, katanya lirih. Dari dalam rumah, aroma tanah basah kembali menyeruak, lebih dalam, lebih pekat. Seolah bumi di bawah mereka tidak lagi diam, dan sesuatu di dalamnya telah mulai terbangun. Pagi itu tidak terasa seperti pagi. Langit berwarna kelabu pucat, tanpa matahari yang benar-benar terlihat. Udara lembab menggantung rendah, menekan napas setiap orang yang berdiri di halaman rumah itu. Retakan tanah di depan rumah kini jelas terlihat. Garis-garis tipis yang semalam hanya samar kini memanjang seperti urat gelap yang menjalar. Menuju pondasi bangunan, Pak Arman berdiri lama menatapnya. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Takut, bingung, dan kesadaran. Terlambat bahwa ia mungkin telah membawa keluarganya ke tempat yang tidak seharusnya dihuni, Mas. Kita pindah saja, bisik Burina. Pak Arman tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada tanah. Tanah yang tampak tenang di permukaan, tetapi terasa hidup di bawahnya, di dalam rumah. Udara terasa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Bau tanah basah kini tidak lagi samar. Aroma itu pekat, menempel di dinding, menyusup ke pakaian masuk ke paru-paru setiap kali mereka bernapas. Naya duduk di ruang tamu, memeluk lututnya. Ia merasa rumah ini seperti ruang tertutup tanpa udara. Salsa tidak mau jauh darinya sejak semalam. Aku tidak mau ke atas, katanya. Naya mengangguk. Ia juga tidak ingin naik. Tangga itu terasa seperti jalur menuju sesuatu yang menunggu. Sekitar pukul 10 pagi,
Pak Arman mencoba menghubungi seorang tukang bangunan untuk memeriksa pondasi. Sinyal telepon mendadak melemah begitu ia berada di dalam rumah. Ia melangkah keluar, sinyal kembali normal. Saat ia masuk lagi, hilang. Ia menatap ponselnya dengan wajah tegang, seolah rumah itu sendiri menolak koneksi dengan dunia luar. Menjelang siang, suara gesekan pelan kembali terdengar dari bawah lantai. Tidak hanya di satu ruangan, suara itu berpindah dari ruang tamu ke dapur, ke bawah tangga, seperti sesuatu bergerak perlahan mengikuti struktur rumah. Salsa menutup telinganya. Dia bangun. Bisiknya. Burina menahan napas. Siapa? Salsa menatap lantai. Yang di bawah, menjelang sore, langit menggelap terlalu cepat. Angin mulai berhembus dingin melalui ventilasi, membawa bau tanah yang semakin tajam. Lampu ruang tamu berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Pak Arman mengganti saklar. Lampu menyala kembali. Namun, cahaya terasa lebih redup, seolah diserap oleh dinding. Ketika senja turun, tetesan air mulai terdengar lagi. Klek, klek, klek. Namun, kali ini bukan dari kamar mandi. Suara itu berasal dari bawah lantai, seperti air merembes dari dalam tanah. Pak Arman berlutut di lantai ruang tamu, menempelkan telinganya. Matanya melebar, ada air di bawah. Suara itu terdengar seperti aliran lambat melalui tanah yang berongga, seperti sesuatu yang lama terendam. Mulai terbuka, malam tiba bersama rasa dingin yang menusuk. Tidak ada yang benar-benar ingin makan, tidak ada yang ingin berpisah ruangan. Mereka duduk berdekatan di ruang tamu, menunggu tanpa tahu apa yang mereka tunggu. Sekitar pukul 9 malam, suara ketukan terdengar dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Salsa menjerit kecil. Naya memegang tangannya. Ketukan itu berhenti, lalu berganti dengan suara gesekan panjang, seperti kuku panjang menggores tanah dari dalam. Pukul 10 malam, lampu lorong lantai 2 mati. Padahal saklar tidak disentuh. Tangga terlihat gelap, pekat, seolah cahaya menolak naik ke sana. Lalu, suara langkah terdengar dari atas. Srek, srek, srek. Langkah berat yang diseret perlahan, semakin dekat ke tangga. Pak Arman berdiri, tubuhnya kaku. Sebuah bayangan muncul di dinding tangga. Bukan bayangan manusia berdiri tegak, melainkan bayangan sosok membungkuk. Kepala condong ke depan, punggung melengkung tidak wajar. Bayangan itu berhenti di anak tangga teratas. Tidak bergerak, Naya menahan napas. Burina berbisik doa tanpa suara. Salsa menangis tertahan. Lalu terdengar suara napas berat dari atas tangga, basah, dalam, seperti berasal dari paru-paru yang penuh tanah. Lampu ruang tamu berkedip. Sekejap, dalam kedipan itu, bayangan di tangga tampak lebih jelas. Dan ketika cahaya kembali stabil, bayangan itu tidak lagi berada di anak tangga, melainkan satu anak tangga lebih dekat. Pak Arman mundur, tangannya gemetar. Ia tidak lagi mencoba memahami, ia hanya tahu satu hal. Mereka tidak diinginkan di rumah ini. Langkah menyeret terus turun perlahan, srek, srek. Bau tanah basah kini bercampur bau busuk yang pekat, seperti tanah kubur yang terbuka. Ketika bayangan itu mencapai anak tangga terakhir, lampu padam total, kegelapan menelan ruangan. Salsa menjerit. Dalam gelap, terdengar suara sesuatu menyeret di lantai. Lalu, hening. Lampu menyala kembali, tangga kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun lantai ruang tamu basah oleh jejak tanah. Jejak kaki mengarah berhenti tepat di depan mereka. Tanpa jejak kembali, detik itu juga, Pak Arman mengambil keputusan. Kita pergi, sekarang. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bertanya. Mereka mengemasi barang seperlunya dengan tangan gemetar. Saat pintu depan dibuka, angin dingin berhembus dari dalam rumah ke arah luar. Seperti napas panjang yang dilepaskan, seperti rumah itu menghembuskan mereka keluar. Ketika mereka melangkah menjauh,
Parman menoleh sekali lagi. Lampu ruang tamu menyala redup di jendela lantai 2. Sesuatu berdiri, siluet membungkuk. Diam, mengawasi. Ia menarik napas tajam dan segera berbalik. Mereka tidak menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kembali kosong. Pagar berderit ditiup angin. Jendela tertutup rapat. Rumput liar mulai tumbuh di halaman. Tetangga melewati rumah itu tanpa menatap. Seolah bangunan itu tidak ada. Namun saat malam turun dan udara menjadi lembab, bau tanah basah masih tercium samar di sekitar halaman. Dan kadang-kadang di tengah kesunyian malam, terdengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Serak, 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 seperti sesuatu yang masih berjalan di dalamnya. Menunggu bukan untuk pergi, melainkan menunggu penghuni berikutnya. Karena rumah di atas tanah wakaf itu tidak pernah benar-benar kosong. Tidak semua rumah menjadi tempat pulang, sebagian hanya menjadi tempat singgah. Sebelum manusia menyadari bahwa mereka bukan pemilik sebenarnya, keluarga. Pak Arman pergi dengan membawa ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang. Mereka meninggalkan dinding, lantai, dan atap yang tampak biasa, tetapi menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari bangunan itu sendiri. Tanah tidak pernah lupa. Apa yang pernah dikubur, disembunyikan, atau diambil secara tidak semestinya, tidak selalu tinggal diam di siang. Hari rumah itu terlihat kosong, tenang, tidak berpenghuni. Namun ketika malam turun dan udara menjadi lembab, bau tanah basah perlahan naik ke permukaan. Angin bergerak pelan melewati celah jendela, dan dalam kesunyian yang terlalu dalam untuk disebut damai, terkadang terdengar langkah yang diseret perlahan dari dalam kegelapan. Seolah sesuatu masih berjalan, masih menunggu, bukan untuk pergi, melainkan untuk memastikan bahwa rumah itu tidak akan pernah benar-benar menjadi milik siapapun. Karena ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak bisa dihuni, tidak bisa dilupakan, dan tidak bisa dimiliki, hanya dihormati atau ditinggalkan. Dan rumah itu memilih untuk tetap dihuni oleh yang tak terlihat.